Selamat datang di channel Strategic Horizon. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang tambang emas di Indonesia. Dari lokasi utama, keuntungan ekonomi, hingga dampak lingkungan hingga kesehatan, termasuk penggunaan merkuri yang meresahkan. Dan khususnya kita akan membedah tahapan penambangan rakyat di Lombok. Yuk, kita mulai. Indonesia adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia. Pada 2022, produksi emas nasional mencapai sekitar 234 ton, menjadikan kita pemain kunci di pasar global. Tambang terbuka raksasa seperti Grasberg di Papua dikelola oleh PT Freeport Indonesia, menyumbang lebih dari 1 juta troy ounce emas per tahun. Di Pulau Sumatera, ada tambang Martabe, di Jawa Barat, Pongkor, dan di Nusa Tenggara Barat, Batu Hijau. Namun di sisi lain, ribuan penambang rakyat, khususnya di Lombok Barat dan Sekotong, beroperasi dengan skala kecil, seringkali tanpa izin resmi. Pertama, mari kita lihat sisi positifnya. Tambang emas menyumbang devisa besar bagi negara, memperkuat neraca perdagangan. Mereka membuka lapangan kerja, mulai dari operator tambang, teknisi, hingga pedagang logistik. Pemerintah daerah di sekitar tambang resmi sering membangun jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan, berkat royalti dan pajak tambang. Secara sosial, pemasukan tambahan ini meningkatkan kesejahteraan lokal, meski dampak jangka panjang belum selalu terjamin. Tapi segala kilau emas menyimpan harga yang jauh lebih mahal. Pertama, deforestasi. Hutan hujan primer dikupas habis untuk membuka akses tambang. Ini memicu erosi tanah, longsor, dan kerusakan habitat satwa liar. Sungai turun keruh, ekosistem air terganggu, menyebabkan populasi ikan menurun drastis. Kedua, limbah tambang, baik dari proses penggilingan maupun tailing, mengandung logam berat dan sianida yang sangat berbahaya jika bocor ke lingkungan. Yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan merkuri, HY, di tambang rakyat. Merkuri dipakai untuk mengikat partikel emas, membentuk amalgam. Setelah itu, amalgam dipanaskan, merkuri menguap ke udara, meninggalkan emas murni. Namun uap merkuri inilah musuh besar, pencemaran udara. Masyarakat perdesaan menghirup uap merkuri setiap hari. Pencemaran air dan tanah, merkuri larut di sungai, meresap ke ikan dan tanaman, masuk ke rantai makanan. Di level individu, merkuri bersifat neurotoksin. Bagi ibu hamil, merkuri bisa menembus plasenta dan terkonsentrasi di otak janin. Akibatnya, risiko kelahiran cacat bawaan, gangguan perkembangan saraf, cerebral palsy, hingga keterbelakangan mental meningkat tajam. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menempatkan merkuri dalam daftar 10 bahan kimia paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Mari kita ikuti skema penambangan tradisional di Lombok Barat. 1. Eksplorasi manual penambang mengidentifikasi bongkahan kuarsa yang diduga mengandung emas. 2. Ekstraksi menggali tanah dengan cangkul dan sekop, membentuk lubang atau terowongan dangkal. Ketiga, penggilingan bongkahan kuarsa dihancurkan menjadi bubuk halus menggunakan ball mill atau alat giling sederhana. Keempat, amalgamasi bubuk dicampur merkuri menghasilkan amalgam campuran emas merkuri. Pemanasan amalgam dipanaskan, merkuri menguap, sedangkan emas tertunda sebagai logam padat. 6. Pencucian dan penjualan emas murni dicuci bersih lalu dijual ke tengkulak lokal dengan harga yang sering jauh di bawah harga pasar resmi. Setiap tahap ini tidak hanya berisiko bagi penambang, tanpa alat pelindung yang memadai, tetapi juga merusak tatanan ekologis dan kesehatan masyarakat luas. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata pada 2017, berkomitmen menghapus total merkuri di penambangan rakyat pada 2025. Beberapa solusi teknis yang diperkenalkan, metode gravitasi menggunakan saringan dan meja konsentrasi tanpa merkuri, sianidasi terpadu, proses yang lebih aman bila diatur di fasilitas terstandarisasi. Edukasi dan pelatihan, pendampingan penambang agar beralih ke teknologi ramah lingkungan. Namun tantangannya besar, akses modal, penegakan hukum di lapangan, dan kebiasaan turun-temurun.
Dari semua ini kita melihat gambaran lengkap. Tambang emas membawa berkah ekonomi, tapi juga derita lingkungan dan kesehatan. Pilihan ada di tangan kita, mendukung praktik tambang yang bertanggung jawab, mendesak transparansi perusahaan, dan mengedukasi masyarakat agar beralih dari penggunaan merkuri. Jika Anda peduli dengan masa depan Indonesia yang berkelanjutan, bagikan video ini dan jangan lupa subscribe.